itu artinya kita dipaksa menilai sesuatu yang buruk gitu. Ngapain tuh kasih nilai itu? Kan ini debat, kita diundang di dalam debat politik yang seharusnya tajam, ada duel. Ini bukan undangan untuk Drama debat tak punya bobot. KPU menipu kita. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak dapat menyembunyikan kekecewaannya setelah menyaksikan drama KPU di dalam menyajikan acara debat Capres-Cawapres perdana pada tanggal 17 Januari 2019 malam. Bocoran kisi-kisi terkait topik perdebatan dan aksi membolehkan adanya contekan telah menjadikan debat ini seperti cerdas cermat anak SMP SMA, sambung Fahri. Calon presiden dinilainya dapat bersembunyi di balik pertanyaan atau jawaban yang sebelumnya telah diberikan kisi-kisi, sehingga kemudian yang muncul hanyalah hafalan-hafalan dari kandidat. Sementara Rocky Gerung menanggapi acara debat pertama ini adalah debat yang tak layak ditonton. Dia ikut menyalahkan KPU karena mode debat semacam ini tidak memberikan manfaat apapun buat pemilih. Sebelumnya pada tanggal 7 Januari 2019 lalu, seperti dilansir dari Viva Quaidi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyayangkan langkah KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada calon presiden dan wakil presiden. Fahri menyoroti figur capres dan cawapres harus mampu mengidentifikasi persoalan di luar kepala. Jadi dia harus secara verbal di luar kepala membaca apa sih masalah bangsa kita. Lalu setelah dia melakukan analisa lingkungan, dia bikin kesimpulan. Setelah dia bikin kesimpulan, keluarlah visi misi. Lahirlah strategi. Nanti dari strategi ada proses implementasinya. Lahirlah manajemen, kata Fahri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 7 Januari 2019. Fahri menilai dengan kebijakan ini membuat hak publik untuk mengelaborasi pasangan calon yang akan dipilih menjadi hilang. KPU menurutnya terkesan menganggap sederhana kontestasi pemilihan presiden ini.
Jadi menurut saya KPU agak misleading dan layak orang curiga. Dia seperti diformat untuk menyederhanakan pertarungan atau kompetisi ini, ujar Fahri. Artinya dia menyuruh orang untuk menghafal. Itu kan kayak kita juga ada dosen di kampus. Artinya kita ini kayak menghafal diktat. Nggak boleh gitu, kata Fahri. Pada hari berikutnya, Detik News 8 Januari 2019 memberitakan tentang kisi-kisi alias bocoran pertanyaan akan diberikan kepada Capres-Cawapres sebelum debat. Bukan hanya Fahri yang memprotes terkait bocoran kisi-kisi pertanyaan debat ini oleh KPU. Wakil Presiden Yusuf Kala juga termasuk yang kurang setuju. Dia menganggap kemampuan Capres-Cawapres hanya akan terlihat bila saat diberikan pertanyaan, kemudian dijawab dengan spontan. Debat itu gunanya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan calon presiden dan cawapres itu apabila menghadapi masalah yang harus diputuskannya sendiri. Nah, kalau kisi-kisi debat itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu adalah tim sukses. Padahal yang mau diuji itu adalah pribadi yang bersangkutan, ujar Yusuf Kala. Sebelum itu, politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung juga mengaku heran terhadap keputusan KPU yang membocorkan kisi-kisi debat Capres. Akbar meminta KPU seharusnya membebaskan Capres berdebat di forum debat. Ya, alasannya apa ya? Kalau mau debat, ya bebaskan sajalah mereka berdebat satu sama lain. Masa debatnya itu diarahkan, ujar Akbar Tanjung saat dihubungi Detikcom Selasa 4 Januari 2019. Kita memahami berbagai kekecewaan publik terhadap bobot debat Capres di Pilpres kali ini. Soalnya debat Capres-Cawapres di Pilpres 2019 ini adalah debat Capres yang keempat setelah sebelumnya telah dilakukan pada Pilpres 2004, Pilpres 2009, dan 2014. Seharusnya KPU telah mulai berani meningkatkan kualitas debat dalam Pilpres kali ini. Pertarungan gagasan dan argumen oleh para calon orang nomor satu di Indonesia ini tak boleh disederhanakan dengan membuat aturan debat yang sangat kaku, bahkan didahului dengan memberikan kisi-kisi pertanyaan. Akhirnya cara seperti itu terbukti tidak mampu memberikan informasi kepada kita tentang kemampuan intelektual, kecerdasan, dan kecekatan menghadapi berbagai persoalan oleh sang calon presiden. KPU mungkin lupa bahwa siapapun manusianya yang akan duduk di kursi nomor satu negeri sebesar ini adalah putra terbaik bangsa. Mereka sangat layak saling menguji kemampuan masing-masing di dalam hal apapun terkait kemampuan leadership seorang presiden sebuah negara besar. Dan kemampuan itu diperlihatkan kepada seluruh rakyat yang akan memilih. Artinya rakyat harus mendapatkan haknya untuk melihat dan menilai secara utuh isi kepala dan kemampuan seseorang yang akan memimpin negaranya. Dari debat pertama ini kita memang tidak mendapatkan itu, karena semua yang ditanya atau yang dijawab seakan hanya citra hafalan dari naskah skenario sebuah drama. KPU terkesan memproteksi banyak hal, sehingga debat ini jadi tidak menarik, tidak akan mampu menarik pemilih baru dari swing voter yang jumlahnya cukup signifikan. Debat Capres ini juga dikatakan nihil improvisasi dari moderator, sedangkan gagasan dan mode problem solving yang disebutkan kandidat tidak muncul sebagai natural milik mereka. Jawaban-jawaban yang keluar mirip hafalan. Jawaban-jawaban seperti itu disampaikan boleh jadi bersumber dari tim sukses, bukan orisinil dari kepala, seperti yang dikhawatirkan oleh Yusuf Kala. Audio